Alasan menolak isi Perpu nomor 2 tahun 2022 adalah sebagai berikut. Nomor 1, pasal tentang upah minimum. Nomor 1, pasal tentang upah minimum. Di dalam Perpu, pasal upah minimum kabupaten kota digunakan istilah dapat ditetapkan oleh gubernur. Itu sama dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Kata-kata bahasa hukum dapat itu berarti bisa ada, bisa tidak, tergantung gubernur. Ganti gubernur, ganti kebijakan. Usulan Partai Buruh, KSPI, dan organisasi Serikat Buruh, Serikat Petani jelas. Cukup gubernur menetapkan upah minimum kabupaten kota. Ya, tentang upah minimum A, 1A. 1B. Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, upah minimum itu kenaikannya berdasarkan inflasi atau pertumbuhan ekonomi. Pakai kata-kata atau. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 itu berdasarkan kebutuhan hidup layak KHL disurvei dan turunannya PP Nomor 78 tahun 2015 kenaikan upah minimum, saya ulangi, PP Nomor 78 tahun 2015 turunan dari Undang-Undang Nomor 13, kenaikan upah minimum adalah berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Di Undang-Undang Cipta Kerjanya, kenaikan upah minimum, inflasi atau pertumbuhan ekonomi. Bisa salah satu. Nah, di dalam Perpu, di situ hanya dikatakan berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, indeks ekonomi. Ya. Sini dibilang adalah indeks tertentu. Jadi saya baca, formula penghitungan upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Nah, indeks tertentu ini kami nggak tahu apa itu indeks tertentu. Sebagai ILO governing body, pengurus pusat salah satu badan perserikatan bangsa-bangsa, tidak pernah dikenal indeks tertentu dalam menetapkan upah minimum. Upah minimum hanya ada dua cara. Satu, survei barang-barang kebutuhan hidup layak, atau bahasa Inggrisnya standard living cost, atau inflasi plus pertumbuhan ekonomi. Tidak ada kemudian memasukkan indeks tertentu. Apa itu indeks tertentu? Siapa yang memutuskan indeks tertentu? Dari mana formula itu berdasarkan kajian ilmiah indeks tertentu? Apakah 0,0, apakah 0,05, apakah 0,1, atau bahkan 1,0 indeks? Kita tidak mengerti yang dimaksud indeks tertentu. Sekali lagi, kalau Undang-Undang 13, turunannya PP nomor 78, itu inflasi plus pertumbuhan ekonomi, titik. Kalau Cipta Kerja, inflasi atau pertumbuhan ekonomi. Kalau Perpu, berdasarkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Dalam hukum internasional tidak ada itu indeks tertentu terkait dengan upah minimum. Ya hanya mau-maunya Kementerian Perekonomian, Kemenko Perekonomian, nggak tahu. Kami menduga indeks tertentu itu adalah seperti dalam Permenaker nomor 18 tahun 2022 tentang upah minimum kemarin itu. Dia pakai indeksnya adalah 0,1 sampai 0,3. Kami menduga ke sana arah. Tapi Partai Buruh dan Serikat Buruh, KSPI termasuk di dalamnya, menginginkan nggak perlu indeks tertentu. Cukup di situ dikatakan inflasi plus pertumbuhan ekonomi. Ya. Kemudian dalam dalam pasal yang lain di Perpu ya, di Perpu yang kami tolak adalah ini yang berbahaya lagi nih. Pasal 88F Perpu.
Pasal 88F Perpu. Di situ dibilang, dalam keadaan tertentu, pemerintah dapat menetapkan formula perhitungan upah minimum yang berbeda dengan formula penghitungan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 88D ayat 2. Kok gimana sih? Undang-undang itu harus rigid. Dia tidak boleh ada pengecualian. Ya kalau memang inflasi plus pertumbuhan ekonomi yang diharapkan oleh Partai Buruh, atau kalau Perpu menyatakan ditambah indeks tertentu, jadi inflasi pertumbuhan ekonomi indeks tertentu, nah ini tiba-tiba bisa berubah itu oleh pemerintah dalam keadaan tertentu. Di sini dibilang, jadi seenak-enaknya aja. Soal Perpu ini memberikan mandat kosong pada pemerintah, dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja, bisa merubah-rubah formula. Gimana? Kecuali ini kan sebenarnya mau dimaksudkan pasal ini merubah-rubah formula itu kewenangan pemerintah untuk melindungi perusahaan yang tidak mampu pada kondisi krisis ekonomi membayar kenaikan upah. Kan nggak semua. Kayak kemarin pandemi COVID, batu bara, kelapa sawit, manufaktur tetap mampu kok naikin upah. Nah, ini biasa tekstil, garmen, sepatu. Ini maksudnya pasal ini. Ya harusnya bukan pemerintah yang seenak-enaknya bisa merubah. Harusnya pasalnya adalah bagi perusahaan yang tidak mampu dengan dibuktikan laporan pembukuan, saya ulangi, bagi perusahaan yang tidak mampu dengan dibuktikan laporan pembukuan keuangan merugi, 2 tahun berturut-turut boleh menangguhkan. Nah ini tergantung perusahaan yang tidak mampu. Kalau pakai ayat ini, pemerintah bisa mengubah, itu semua sektor industri bisa dirubah-rubah. Dan dalam sektor industri, situasi krisis, situasi yang kurang baik, kan tidak semua. Ada yang mampu, ada yang tidak mampu. Maka kalimat yang pemerintah bisa merubah formula, ini berbahaya benar. Harusnya formula itu dispesifikasi kepada perusahaan yang tidak mampu. Yang nggak tahu pada saat terjadi krisis perusahaan mana yang tidak mampu itu. Boleh dia menangguhkan, tapi disyaratkan perusahaan tidak mampu itu harus melaporkan laporan keuangan perusahaan yang merugi 2 tahun berturut-turut. Nah, ini pasal ini berbahaya tentang upah minimum. Nah, itu tentang satu upah minimum. Saya ulangin, yang ditolak dalam Perpu tentang upah minimum satu, biar kawan-kawan lebih singkat, formula kenaikan upah minimum itu yang kita tolak. Nggak perlu pakai indeks tertentu. Yang kedua, pemerintah bisa merubah-rubah formula. Kita nggak setuju. Harusnya cukup kalimatnya perusahaan yang tidak mampu dibuktikan dengan laporan pembukuan tertulis bukan lisan, 2 tahun berturut-turut tidak merugi, baru dia silakan menangguhkan. Jangan merubah formula dong. Tiap tahun masa bisa merubah formula. Nah, kalau kenaikan upah minimum yang kita inginkan, inflasi plus pertumbuhan ekonomi tanpa indeks tertentu. Dan yang terakhir yang kita inginkan, yang kita tolak dari Perpu, UMSK dihilangkan oleh Perpu. Upah minimum sektoral kabupaten kota dihilang. Jadi ada 3 poin. Ada 4 poin. Dari Perpu tentang upah minimum ada 4 poin. Saya simpulkan. 1, UMK bisa diputuskan oleh gubernur, bisa juga tidak diputuskan oleh gubernur. Karena menggunakan kata-kata dapat. Yang kedua, dalam Perpu, kenaikan upah minimum, inflasi plus pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. Kami menolak adanya indeks tertentu. Yang ketiga, dalam Perpu dikatakan formula kenaikan upah minimum bisa berubah-ubah tergantung keadaan ekonomi. Kami menolak. Karena dalam keadaan tertentu itu ada industri yang mampu, ada industri yang tidak mampu. Masa industri yang mampu dirubah juga formulanya? Harusnya perusahaan yang tidak mampu bisa menangguhkan upah minimum, tapi memberikan laporan tertulis keuangan dalam 2 tahun berturut-turut merugi. Ya, itu ada 4 poin terhadap catatan Perpu upah minimum.